Kesempurnaan adalah sesuatu yang dihargai tidak hanya oleh teman tetapi juga oleh musuh. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengutip beberapa pernyataan para filosof asing dan ilmuwan di dunia yang menghargai kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Dengan pernyataan mereka menyaksikan kebenaran Al-Quran dan baginda Nabi Muhammad SAW. Profesor Michael Hart, yang membuat reaksi di seluruh dunia dengan bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, mengikuti acara penghargaan 10 tahun setelah bukunya diterbitkan di Kairo. Dia ditanya, sekitar 10 tahun berlalu setelah penerbitan buku Anda yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, Anda menempatkan posisi pertama untuk Nabi Muhammad. Apakah Anda yakin pada pendapat Anda? Beliau menjawab, ini adalah daftar orang terkenal pertama. Bahkan jika jumlahnya ditingkatkan menjadi 200 sampai 300 orang, posisi Nabi Muhammad di tempat pertama dalam daftar tersebut tetap pasti. Saya menentukan beberapa kriteria tetap saat menganalisis orang-orang terkenal. Salah satunya adalah tanda besar dan dalam yang ditinggalkannya, untuk orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Pilihan saya terhadap Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh adalah kenabiannya dan keberhasilannya yang luar biasa, baik di tingkat agama maupun sekuler. Aspek kemanusiaan belum melihat agama yang lebih baik dari Islam dalam hal etika, filsafat dan hukum. Saya percaya bahwa orang seperti Nabi Muhammad, yang sempurna dalam segala aspek, tidak akan pernah ada lagi yang datang ke dunia. Profesor Bosworth Smith dari Amerika menyatakan pendapatnya sebagai berikut. Adalah mungkin untuk melihat sekilas semua tentang kualitas dan kepahlawanan Nabi Muhammad. Beberapa dari mereka terjadi pada hari-hari pertama kenabiannya dan yang lainnya setelah kenabiannya. Saya menganggapnya sebagai orang terbesar dan tertinggi dalam hal pangkat. Lebih jauh lagi, umat manusia belum pernah melihat dan tidak akan dapat melihat orang seperti dia. Franz Bismarck, kanselir pertama Jerman, yang memainkan peran paling penting dalam transformasi Jerman menjadi kerajaan yang kuat, menyatakan pendapatnya sebagai berikut. Meneliti buku-buku surgawi, yang dikatakan dikirim oleh Tuhan untuk mengatur orang-orang di berbagai era. Saya tidak bisa melihat kebijaksanaan dan akurasinya. Hukum-hukum itu tidak memenuhi syarat untuk menjamin kebahagiaan masyarakat, bahkan sekedar untuk keluarga saja. Namun, Al-Quran bebas dari deskripsi ini. Saya meneliti Al-Quran dalam setiap aspek. Saya mengamati kebijaksanaan besar di setiap kata itu. Meskipun musuh muslim mengklaim bahwa buku ini adalah kata-kata Muhammad, mengklaim bahwa kehendak yang begitu indah muncul dari otak yang paling sempurna, berarti mengabaikan kebenaran dan membuka mata pada kebencian dan dendam, yang tidak sesuai dengan pencerahan dan kebijaksanaan. Saya mengklaim bahwa Muhammad adalah kekuatan yang luar biasa, jauh dari kemungkinan untuk mengangkat tangan untuk kekuasaan seperti itu lagi. Wahai Muhammad, aku sedih karena aku tidak ada di masamu. Itulah sebabnya umat manusia tidak akan melihat orang kuat terkemuka seperti Anda lagi. Saya menekuk lutut dengan rasa hormat yang mendalam di hadapan Anda. Ani Besant menyatakan pendapatnya sebagai berikut. Tidak mungkin bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar Arab, yang tahu bagaimana dia mengajar dan bagaimana dia hidup, untuk merasakan apapun kecuali penghormatan kepada Nabi yang perkasa itu, salah satu utusan besar dunia, yang tertinggi. Dan meskipun dalam apa yang saya sampaikan kepada Anda, saya akan mengatakan banyak hal yang mungkin akrab bagi banyak orang, namun saya sendiri merasakan setiap kali saya membacanya kembali, itu akan memunculkan kekaguman dan rasa hormat yang sangat besar untuk Nabi besar Arab yang perkasa itu.
Dramawan Irlandia, pemikir sosialis George Bernard Shaw, yang merupakan salah satu penulis drama terkemuka abad ke-20, menyatakan pendapatnya sebagai berikut. Untuk memecahkan masalah yang menumpuk, umat manusia tidak membutuhkan apa-apa selain Nabi Muhammad. Dia yang memecahkan masalah yang paling rumit semudah meminum kopi. Saya menganalisis kehidupan pria yang menakjubkan ini. Menurut pendapat saya, kita perlu mengenalinya sebagai penyelamat umat manusia. Filosof Inggris terkenal, Thomas Carlyle menyatakan pendapatnya sebagai berikut. Dia tidak bersembunyi di balik tabir kemegahan dan kemewahan. Dia akan merawat jubahnya sendiri, membuat sepatunya sendiri, berperang, menasehati para sahabatnya, membuat ketertiban di tengah-tengah mereka. Mereka pasti telah melihat pria macam apa dia. Biarkan dia disebut sebagai seseorang yang kamu suka. Dia bukan kaisar dengan mahkota tiara yang dipatuhi, karena pria ini hanya mengenakan jubah yang dia rawat sendiri. Selama 320 tahun perjuangan yang berat, saya menemukan sesuatu dari pahlawan yang benar-benar diperlukan untuk itu. Orang harus mendengarkan Nabi Muhammad lebih dari apapun atau siapapun. Semua kata-kata lain tidak berarti di hadapan kata-katanya. Sejarawan Prancis Alphonse Marie Louis de Lamartine berpendapat, jika keagungan tujuan, kecilnya sarana, dan besarnya hasil adalah tiga ukuran kejeniusan seorang manusia, siapa yang berani membandingkan seorang manusia besar dalam sejarah modern dengan Nabi Muhammad, yang paling terkenal hanya memindahkan senjata, hukum, mereka mendirikan kerajaan. Ketika mereka mendirikan sesuatu, hanya kekuatan material, yang sering runtuh di hadapan mereka. Bisakah ada orang yang lebih besar darinya, tidak peduli seberapa besar kebesaran itu diukur. Penyair dan penulis Jerman Johann Wolfgang von Goethe menyatakan pendapatnya sebagai berikut. Tidak ada yang bisa melangkah lebih jauh melebihi prinsip Nabi Muhammad. Terlepas dari semua pencapaian Eropa, hukum kita tidak lengkap dibandingkan dengan peradaban Islam. Kita, negara-negara Eropa, berada di anak tangga pertama di mana Nabi Muhammad sudah mencapai langkah terakhir, meskipun fasilitas peradaban kita besar. Dr. Gustav Weil menyatakan pendapatnya sebagai berikut. Nabi Muhammad adalah contoh cemerlang dari umatnya. Dia memiliki karakter yang bersih dan murni. Rumahnya, makanannya, pakaiannya adalah perwakilan dari kebiasaan yang langka. Artinya, dia tidak menerima rasa hormat khusus dari teman-temannya. Dia tidak mengharapkan budaknya untuk melayani dia. Dia adalah orang yang bisa dihubungi kapan saja dan oleh siapa saja. Dia mengunjungi orang sakit dan menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Kebajikan, kemurahan hati, dan keinginannya bekerja untuk komunitasnya tidak ada habisnya. Mahatma Gandhi menyatakan pendapatnya sebagai berikut. Saya ingin tahu yang terbaik dari kehidupan seseorang yang saat ini memegang kendali tak terbantahkan atas hati jutaan umat manusia. Saya menjadi semakin yakin bahwa bukanlah pedang yang memenangkan tempat bagi Islam pada masa itu dalam skema kehidupan. Itu adalah kesederhanaan yang nyata, rasa rendah diri sepenuhnya dari seorang nabi, penghormatan yang cermat terhadap janji, pengabdiannya yang kuat kepada teman-teman dan pengikutnya, keberaniannya, kebijaksanaannya, kepercayaan mutlaknya kepada Tuhan dan misinya sendiri. Hal inilah dan bukannya pedang yang membawa segalanya di depan mereka dalam mengatasi setiap rintangan. Ketika saya menyelesaikan volume kedua dari buku yang menceritakan kehidupan Nabi, saya merasa sangat menyesal, karena tidak banyak yang bisa dibaca tentang kehidupan yang luar biasa ini. Ada ratusan pernyataan lagi yang bisa kita kutip, namun, kami merasa ini cukup sebagai gambaran singkat untuk pembahasan kali ini.
Kami berkata, kesempurnaan adalah sesuatu yang dihargai tidak hanya oleh teman tetapi juga oleh musuh. Semua orang dengan hati nurani yang bersih dan sifat jujur menerima bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Sebab, ketenangan hati dan kepuasan hati nurani hanya dapat terjadi bila kebenaran diterima. Ketika seseorang yang memiliki hati nurani yang bersih melihat kebenaran, ia cenderung ke arah itu. Dia mengatakan yang sebenarnya dan tidak menunjukkan kesetiaan pada apa yang salah. Selain itu, tujuan orang seperti itu adalah untuk menemukan kebenaran. Orang-orang ini tidak menghindari mengatakan kebenaran dengan bertindak adil bahkan jika mereka adalah pemeluk agama lain. Anda mungkin berpikir sebagai berikut. Beberapa ilmuwan dan filosof mungkin telah mengucapkan beberapa pernyataan yang baik tetapi ada ratusan ilmuwan yang mengatakan sebaliknya. Apa yang akan Anda katakan terhadap apa yang mereka katakan? Tentu saja, ada beberapa ilmuwan yang menyangkal Nabi Muhammad, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Mereka yang memujinya dan menerimanya memutuskan untuk menyelidiki sejarah kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang mengingkarinya berbicara berdasarkan pikiran dan ketakutan mereka tanpa mencari. Artinya, pernyataan suatu kelompok muncul dari pengetahuan dan penelitian. Sementara pernyataan kelompok lain muncul dari menutup mata dan ketidaktahuan mereka. Yang pernyataannya layak diterima adalah kelompok yang berbicara berdasarkan penelitian. Pernyataan orang-orang yang membuat penilaian berdasarkan pendapat mereka sendiri, itu tidak ada artinya.